Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita berusaha keras dan berharap puncak pandemi COVID-19 ini akan segera menurun. Namun demikian, beberapa ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun, tidak berarti langsung landai. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Dan kita beruntung sejak awal memilih kebijakan PSBB, bukan lockdown atau karantina wilayah. Tapi juga kita ingin roda perekonomian tetap berjalan. Ingin saya tegaskan, yang utama adalah ikuti disiplin protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Abdul Ghani dengan NIM D1A019064 dari kelompok 8D Kepemimpinan. Menanggapi penyebaran virus COVID-19 yang ada di Indonesia, akhirnya pemerintah memutuskan suatu kebijakan yang bertujuan agar dapat memutus rantai penyebaran virus COVID yang ada di Indonesia. Berdasarkan wawancara pers yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020 ini, dalam menanggapi pelaksanaan diadakannya PSBB, beliau menanggapi bahwa Presiden beserta jajarannya telah beruntung karena sejak awal lebih memilih kebijakan PSBB dibanding dengan lockdown atau karantina wilayah. Namun sebelum pembahasan lebih lanjut, akankah kita mengerti mengenai dua kebijakan tersebut, yaitu PSBB dan juga karantina wilayah? Simak penjelasan berikut ini. Sebagaimana yang dijelaskan mengenai dua kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah, terdapat salah satu hal yang tidak kalah penting, yaitu mengenai COVID-19 itu sendiri. Lantas, apa sih yang disebut dengan COVID-19? Berdasarkan Setiawan tahun 2020, COVID-19 ini merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. COVID-19 ini merupakan keluarga dari coronavirus yang dapat menginfeksi hewan, dan apabila menginfeksi manusia, dapat menyebabkan infeksi gangguan pernapasan, seperti flu, MERS, dan juga SARS. Setiawan juga menambahkan bahwa dampak dari adanya pandemi coronavirus ini ialah terhadap pendidikan yang ada di seluruh dunia, seperti terhadap penutupan luas sekolah, madrasah, universitas, hingga pondok pesantren. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dengan adanya diskusi ini dapat memberikan edukasi serta informasi terhadap teman-teman semua. Terlebih dapat menjadikan kita sebagai masyarakat mampu berpikir kritis dan juga peduli terhadap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Oleh karenanya, saya Kemal Abdul Ghani sebagai penyusun naskah dan juga pemateri, saya tahu di rumah aja. Saya Nisa Ainur Rohmah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berisi karantina wilayah adalah pembatasan masyarakat dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya. Kebijakan ini berlaku jika suatu wilayah terinfeksi atau terkontaminasi suatu penyakit sedemikian rupa. Hal-hal yang perlu diketahui diantaranya: 1. Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga ketat oleh kepolisian. Masyarakat tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Jika ada yang sakit, mereka diisolasi dan dirujuk ke rumah sakit. 2. Selama karantina, kebutuhan hidup dasar orang dan hewan ternak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. 3. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. Perkenalkan, nama saya Vina Lufiani, NIM D1A019053. Saya dari kelompok 8, kelas D. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pembatasan sosial skala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah
yang diduga terinfeksi atau terkontaminasi penyakit. Langkah ini dijalankan dalam mitigasi saat muncul keadaan darurat kesehatan masyarakat. Hal yang perlu diketahui tentang pembatasan sosial skala besar, yang pertama, meliburkan sekolah dan tempat kerja. Yang kedua, membatasi kegiatan keagamaan. Yang ketiga, membatasi kegiatan di tempat umum. Dan yang keempat, dalam kegiatannya, pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait. Oke, perkenalkan, nama saya Biga Dewi Mukti, akan melanjutkan penjelasan sebelumnya bahwa berdasarkan penjelasan sebelumnya, kedua kebijakan ini mempunyai perbedaan yang signifikan. Lalu, mengapa pemerintah lebih memilih pelaksanaan PSBB dibandingkan dengan karantina wilayah? Berdasarkan wawancara dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, pemilihan PSBB ini didasarkan agar masyarakat masih bisa beraktivitas namun secara terbatas. Dengan pelaksanaan PSBB ini pula, pemerintah mempunyai dua keuntungan, di mana keuntungan yang pertama, pemerintah dapat menghambat penyebaran COVID-19, dan keuntungan yang kedua, roda perekonomian masih terus berjalan walaupun secara terbatas dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Tetapi saat ini yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah pemilihan PSBB ini adalah keputusan final berdasarkan aspek-aspek yang ada, ataukah ada kepentingan lain di belakangnya? Kita lihat pada penjelasan sebelumnya pada karantina wilayah, pada poin kedua adalah segala kebutuhan dasar orang dan makanan hewan ternak pada daerah tersebut adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Apakah ini menjadi sebuah alasan pemerintah lebih memilih PSBB dibandingkan dengan karantina wilayah? Ini adalah menjadi pertanyaan besar, yang jawabannya hanya pemerintah pusat dan Tuhan yang tahu. Nama saya Wafik Siti Nur Pajariyah, NIM D1A019059. Menyambung penjelasan yang sudah teman saya sampaikan sebelumnya, bahwa dengan banyaknya kemungkinan terhadap peningkatan dan penurunan kasus COVID-19 ini, Presiden berbicara bahwa hingga ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Yang kurang tepat di sini adalah penggunaan diksi berdamai, yang apabila kita lihat di KBBI, arti kata berdamai adalah berbaik kembali atau berhenti bertengkar. Lantas, apakah kita harus hidup rukun dan berdampingan layaknya pasangan dengan COVID-19 ini? Atau perdamaian kita dengan COVID-19 ini bertepuk sebelah tangan? Karena jika kita lihat kondisi real hari demi hari, kasus COVID-19 ini terus meningkat. Dan apakah ini hidup berdamai yang kita inginkan? Tentu tidak. Namun penjelasan hanyalah sekedar penjelasan belaka, dan penjelasan yang disampaikan tadi tidak memberikan efek yang masif untuk pelaksanaan PSBB ini. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Nur Rohim dan Anissa 2020, bahwasannya PSBB yang dilakukan dengan persiapan yang kurang matang tidak akan memberikan efek apapun terhadap kasus COVID-19 ini. Alih-alih pelaksanaan PSBB ini, masyarakat masih bisa beraktivitas di luar secara terbatas. Semua ini dilakukan tetap dengan mematuhi peraturan pemerintah sesuai protokol kesehatan yang ada. Contohnya seperti tetap memakai masker saat berada di lingkungan luar, serta tetap menjaga physical distancing. Semua ini memerlukan kedisiplinan kita semua, kedisiplinan warga, dan peran aparat dalam melaksanakan tugasnya secara tepat dan terukur. Pada intinya, kebijakan PSBB dibandingkan dengan karantina wilayah adalah agar masyarakat tetap bisa beraktivitas dan roda perekonomian tetap berjalan. Marilah kita menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Apapun kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah dalam menangani
kasus COVID-19 ini semoga merupakan keputusan yang terbaik dan kita sebagai masyarakat harus menerima serta mentaatinya. Jangan lupa kita tetap berserah diri serta berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga virus COVID-19 ini segera hilang dari Indonesia dan bumi kita tercinta. Pahamilah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar dalam pelaksanaannya kita sebagai warga masyarakat mampu bersinergi dengan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dengan adanya diskusi ini dapat memberikan edukasi serta informasi terhadap teman-teman semua. Terlebih dapat menjadikan kita sebagai masyarakat mampu berpikir kritis dan juga peduli terhadap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Oleh karenanya, saya Kemal Abdul Ghani sebagai penyusun naskah dan juga pemateri. Saya Bigen Dwi Mukti akan Nama saya Vina Lufiani. Saya Nisa Ainur Rohmah sebagai pemateri. Saya Wafik sebagai editor dan pemateri. Stay at home. Tetap di rumah. Di rumah saja. Di rumah aja.